dari Dokter Adiansyah, apakah mungkin ini seorang ibu melahirkan tiba-tiba dan berdasarkan ceritanya juga sesaat sebelum melahirkan itu tiba-tiba perutnya membesar. Bagaimana dari sisi medis, dokter? Yang pasti itu hamil, hamil, tetapi si ibu hamil ini dia nggak nyadar kalau dia hamil. Saya boleh nanya sama Mbak Teni nggak? Baik, silakan dok. Mbak Teni, kakaknya ini badannya kurus atau agak gemuk? Badannya itu biasa seperti orang yang nggak hamil. Nggak, maksudnya perawakannya ini kurus atau memang berisi agak gemuk gitu loh? Berisi. Berisi, oke. Terima kasih. Jadi gini, ini kan sekarang ada istilah kerennya nih, kalau kita lihat di berita online, dibilang cryptic pregnancy. Jadi cryptic pregnancy sebenarnya itu kalau bahasa Indonesia mungkin dikatakan hamil samar gitu ya. Ya. Lopi, suara saya jelas? Iya, jelas, silakan dok. Oke. Hamil samar itu adalah suatu kehamilan, tetapi si ibu hamil ini nggak nyadar kalau dia hamil. Tanda-tanda kehamilan contohnya di awal-awal kehamilan kayak umpamanya mual, terus ada perubahan emosional, payudara agak sedikit mengeras, itu dia tidak rasakan. Ditambah lagi mungkin kalau orangnya nih agak-agak gemuk yang hamil ya, agak berisi lah istilahnya gitu, dia kan nggak tahu nih karena dinding perutnya tebel, ini buncit apa enggak. Jangan-jangan dia pikir buncitnya ini mungkin ya memang karena saya udah anak ketiga, saya memang kemarin nggak diet, saya makannya agak banyak, makanya ini perut saya besar ya memang karena besar makan, dia anggapnya gitu. Nah nanti ternyata pada saat sudah waktu melahirkan kayak tadi diceritakan, muncullah yang namanya kontraksi rahim tentunya. Akhirnya rahim kontraksi, kelihatan tuh mengeras perutnya, sehingga tadi ada pernyataan kok tiba-tiba perutnya membesar. Bukan membesar, mungkin perutnya sudah besar, cuma dengan adanya kontraksi jadi kelihatan dinding perutnya tertarik, sehingga mulailah tanda-tanda persalinan. Jadi cryptic pregnancy adalah suatu kehamilan yang tidak disadari oleh wanita tersebut. Nah ini juga sangat erat kaitannya sama tidak dilakukan pemeriksaan antenatal, pemeriksaan kehamilan bulanan. Nah itu kemungkinan tidak dilakukan, dan umumnya sering terjadi di daerah-daerah, mungkin agak jauh dari fasilitas kesehatan ya. Kalau kayak di Jakarta, kota-kota besar, ibu kota provinsi hampir jarang, karena orang mungkin dia gampang ke puskesmas dan segala macamnya atau rumah sakit seperti itu. Baik, kemudian beresiko tidak untuk ibu atau bayinya begitu? Karena selama ini ibunya tidak merasakan hamil dan gizinya juga mungkin tidak terpenuhi begitu. Ya, jadi ya ini kita syukuri dulu, alhamdulillah bayinya sudah lahir ya, sehat, 2,7 kilo itu nggak kurang, berat badan itu cukup, karena berat badan lahir minimal tuh 2,5 kilo. Tetapi yang harus disadari, pada kondisi yang lain seperti ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena satu, ibu ini nggak memperhatikan kondisi nutrisi untuk janin. Nah, kondisi nutrisi janin itu kan tidak cuma makan dari yang biasa ya, ada kondisi yang ada nutrisi yang namanya mikronutrisi yang harus dapat dari makanan tambahan. Kayak orang hamil kan kita kenal mungkin perlu asam folat, perlu kalsium, perlu minyak ikan, DHA, dan semacamnya itu. Nah ini barangkali pada saat kehamilan kemarin, kalau dia nggak tahu dia hamil, mungkin dia nggak mengkonsumsi itu. Memang kalau kita lihat ukuran bayi normal, beratnya 2,7 bagus, tetapi pertumbuhan itu kan nggak cuma fisik, ada juga pertumbuhan sel-sel otak, istilahnya kita bilang inteligensia. Nah makanya pertumbuhan dibilang periode emas seorang anak itu kan dari ketika dia dikandung di dalam janin, dalam rahim, sampai kurang lebih 2 tahun pada saat dia tumbuh di luar rahim. Nah, kondisi-kondisi ini yang memang bisa saja terlupakan nih nutrisi di dalam kehamilan. Belum lagi kalau umpamanya ibu ini punya penyakit-penyakit lain, umpamanya dia punya hipertensi, bisa terjadi yang namanya preeklamsia, dia bisa kencing manis dalam kehamilan. Kalau dia nggak tahu dia hamil, penyakit-penyakit ini bisa berakibat buruk bagi si ibu dan juga tentunya janinnya. Itulah pentingnya buat orang hamil sebenarnya memeriksakan kesehatannya.
Ya setidaknya mungkin kalau tidak bisa setiap bulan, tetapi ada beberapa kali dalam satu periode kehamilan dia periksa ke dokter atau minimal ke ibu bidan seperti itu.